أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembicaraan kita yang kita mulai pada Ahad yang lalu. Apa saja hikmah pelajaran yang perlu kita peroleh dalam kehadiran kita menyimak bacaan-bacaan di seputar Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya singgung, kata-kata Maulid itu berkaitan dengan tempat dan tanggal kelahiran seorang anak. Kata-kata Maulid seakar kata dan kata-kata walad. Walad itu adalah anak, laki-laki dan perempuan. Walaupun penggunaannya secara umum anak laki-laki, tetapi dari segi maknanya yang asli adalah yang dilahirkan. Kita tahu bahwa anak yang dilahirkan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Maulid, kata-kata maulid beda dengan kata-kata maulud. Maulid artinya tempat, tanggal kelahiran seorang anak. Maulud adalah anak itu sendiri yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kepada sepasang suami istri. Maka kita selalu berkata ruziktu bimauludin, aku dikaruniai oleh Allah dengan seorang anak yang dilahirkan. Jadi pada bacaan-bacaan Maulid itu sebetulnya itu sejarah ringkas tentang perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para sastrawan yang memiliki tingkat kebahasaan yang tinggi, sehingga ungkapannya itu sederhana, singkat tetapi padat makna. Sebetulnya kalau bacaan maulid itu diterjemahkan, dipahami, merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenal Nabi kita dengan pengenalan yang makin hari makin luas. Kita perlu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya para sahabat-sahabat Rasul
Yang dimaksudkan dengan sahabat ini bukan saja orang yang sempat bertemu dengan Rasulullah kemudian menyatakan iman dan Islam, bukan. Bersahabat itu di sini adalah orang-orang yang kental hubungan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya mereka itu yang tergolong dalam kriteria al-muhajiruna wal ansar, as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang berhadapan dengan aneka ragam cobaan dan ujian. Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang kalau kita tinjau dari segi sosial dan politik, salah seorang yang setingkat dengan Khulafa ar-Rasyidin. Yang paling kita kenalkan Khulafa ar-Rasyidun itu kan 4 orang itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Itu al-Khulafa ar-Rasyidun yang sering disebut dalam khutbah-khutbah oleh para khatib. Memohon ridho Allah atas mereka. Sebetulnya yang setingkat dengan mereka itu bukan hanya 4 orang. Manusia-manusia yang dicetak oleh Rasulullah adalah manusia-manusia besar. Al-muhajiruna wal ansar yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saat Ibnu Abi Waqqas ini berkata, kami, artinya kami di sini beliau berbicara tentang sabiqunul awwalun. Boleh jadi secara umumnya generasi sesudah Nabi. Ya, kunna. Tetapi yang sangat khusus ketika beliau mengatakan kami, sejak dulu. Nu'allim auladana maghazi ar-Rasul, maghazi ar-Rasul. Kerja kami itu mendidik anak-anak kami, mengajarkan kepada anak-anak kami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia sebut maghaziyah, artinya perjuangan yang paling genting. Dari sekian perjalanan Nabi itu semuanya genting, semuanya itu besar, semuanya agung. Beliau mengatakan begitu. Kunna nu'allim auladana maghaziyar Rasul kama nu'allimuhum al-Qur'an. Kami mendidik anak-anak kami mengenal dengan perjuangan Nabi itu seperti kami mengajarkan mereka Al-Qur'anul Karim. 2 itulah pilar Islam. Maka saya sering sekali berkata kepada jamaah saya di Masjid Muhajirin ini khususnya, bahwa dikatakan, diriwayatkan, dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kita kecuali 1 ayat saja, yaitu ayat yang terakhir surat Al-Kahfi, lakafatna, cukup bagi umat ini 1 ayat. Di mana dikatakan di situ bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang agung, ditampilkan oleh Allah sedemikian rupa, dan dia menyatakan ucapannya yang terpenting, wahyunya yang terpenting, annama ilahukum ilahun wahid, yaitu tauhid. Jadi titik yang difokuskan oleh ayat itu apa? Tauhid dan nubuwah, la ilaha illallah, dan kenabian Nabi Muhammad yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat manusia untuk mengenal Allah, untuk mempraktikkan tauhid, untuk memahami tauhid, dan beliau itu cerminan daripada tauhid itu sendiri. Hidup beliau itu
sebagaimana yang diucapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan saya kira ucapan itu tuh luar biasa. Kana khuluquhu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu hidupnya apa? Al-Quran. Cerminan daripada Al-Quran. Quran yang bergerak di atas muka bumi ini. Jadi kalau ingin memahami Al-Quran tanpa kita mengenal Nabi, kita bisa kebablasan. Memang ucapan-ucapan beliau itu luar biasa. Contoh-contoh yang beliau berikan kepada kita sederhana, mudah difahami oleh umat ini, dapat dikatakan dalam aneka ragam tingkatan kemampuan intelektualnya. Sederhana, luar biasa. Tapi kita kadang-kadang lebih terbawa pada ucapan ulama-ulama yang kelihatannya sangat dalam, sangat luas, tapi bisa saja membuat kita sesat. Akhirnya kita bingung, maksudnya apa ini? Beda dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi. Pertama, dalam ucapan beliau. Kedua, dalam gerak-gerik beliau itu sendiri. Kita melanjutkan apa yang kita bicarakan pada Ahad yang lalu. Sebetulnya kita dengan mendengar kisah-kisah maulid itu, kita akan terbentuk menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mereka itu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca maulid itu sangat penting. Apalagi kalau nanti diterjemahkan, dikupas apa adanya, seperti yang tertulis di dalamnya itu. Dijelaskan, mungkin ada tambahan agar supaya kita paham. Karena ditulis dalam bahasa yang apa? Sahlun mumtani. Bahasa yang mudah, tapi Anda tidak bisa menirunya. Karena kemampuan berbahasa. Jadi rata-rata yang menulis maulid itu memang ulama-ulama yang memiliki kemampuan berbahasa yang sangat tinggi. Baik, kita kemarin berbicara tentang ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala menyatakannya di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wali-wali Allah. Dan kita ini semuanya insya Allah jadi wali-wali Allah. Semuanya kita patut untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena atas dasar itulah kita dididik. Jangan dibayangkan tuh wali Allah itu lantas orang yang punya keramat-keramat yang aneh-aneh, yang luar biasa itu. Semua wali Allah itu ada keramatnya. Dia akan muncul keramat itu pada dirinya pada saat-saat yang dia perlukan. Ibnu Taimiyah saja orang yang paling banyak mengkritik mengkritik ucapan-ucapan keramat. Dia mengakui, mau tidak mau dia mengakui karena ada dalam Al-Qur'anul Karim. Beda sama murid-muridnya, beda dengan orang-orang yang ingin menyontohi beliau, bisa kebablasan, bisa ngaco. Maka tidak perlu kita berkiblat kecuali hanya kepada Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kiblat mutlak. Kiblat mutlak. Yang pernah dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau kehilangan khilafah. Beliau dibaiat untuk menjadi khalifah. Dan dikatakan apa? Kami membaiatmu atas dasar Anda melaksanakan kitabullah wa sunnati Rasulillah wa siratul syaikhain. Ditambah dengan apa? Dengan perjalanan hidup Abu Bakar dan Umar. Syaikhain.
Beliau mengatakan, saya menerima amanat ini atas dasar melaksanakan kitabullah wa sunnat Rasulullah. Kemudian saya berijtihad dengan segala daya upaya saya, dengan mengerahkan seluruh jalan dan kemampuan untuk berijtihad, bermusyawarah. Titik. Tanpa beliau menyebut nama siapapun dari kalangan para sahabat. Beliau merasa tidak pantas untuk disejajarkan dengan sirat Rasul SAW. Ternyata memang umat juga tidak semuanya memiliki kemampuan intelektual dan pemahaman yang sama. Tetapi beliau mempertahankan itu walaupun tidak harus menjadi khalifah. Kepemimpinan yang tertinggi dari segi sosial dan politik. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, bagi saya itu adalah satu pelajaran yang luar biasa. Dan itulah yang diamalkan oleh umat Islam sampai akhir zaman. Selalu dikatakan apa? Kitabullahi wa sunnat Rasulillah. Sebagaimana yang tertera di akhir surat Al-Kahfi tersebut, tidak ada nama yang lain kecuali nama Allah dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu berbeda dalam ijtihadnya, berbeda di dalam polisi keuangannya, berbeda dalam polisi kemiliterannya. Kenapa? Situasi dan kondisi berbeda-beda. Itulah Islam. Kita tidak perlu dibatasi oleh pandangan salah seorang Muslim, wali seagung apapun juga, untuk membatasi kita. Kita hanya dibatasi oleh kitabullah wa sunnat Rasulullah. Kita belajar terus. Kita melihat pandangan-pandangan ulama-ulama. Ya, banyak, alhamdulillah. Tidak ada umat di dunia ini yang memiliki kekayaan manusia-manusia besar seperti Islam, seperti muslimin. Diakui itu. Kita kaum muslimin ini keluar dari umat ini, umat yang beriman. Manusia-manusia besar banyak sekali. Itu berkahnya Al-Quranul Karim, berkahnya ajaran Islam. Ya. Maka inna dina innallahil Islam. Ya. Luar biasa. Nah, di sini kita melihat bapak-bapak, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Para wali-wali Allah itu hidup di muka bumi ini. Mereka berjalan. Hidup kita ini kan berjalan semua. Walaupun kita duduk begini, kita ini berjalan. Bumi kita berputar, alam semesta ini berputar dan berjalan terus. Ya, hidup kita berjalan. Umur kita per detik itu, ya, sebagaimana kita berjalan, kita akan mencapai satu tujuan. Kita terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal kita itu, batas waktu kita hidup di dunia ini juga berjalan menuju kepada kita. Betapa cepatnya kita ketemu. Kita berjalan menuju kepadanya, dia berjalan menuju kepada kita. Oh, paling cepat itu. Ajal kita ini berjalan. Ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz, tapi dia berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Wahai hambaku, dengan amanat yang kuberikan kepada kamu, hidup kamu itu penuh perjuangan, penuh suka dan duka, lebih banyak dukanya. Dalam perjalanan menuju kepada Rabbika. Itu yang disebut juga di dalam apa? Akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang merindukan perjumpaan. Jadi kita ini bukan menyadari bahwa kita menuju kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Didikan Al-Quran, didikan Islam,
Demikian. Maka dikatakan apa? Haunan. Apa itu haunan? Dia ini sebuah kata yang luas sekali. Bukan dikatakan mereka berjalan dalam hidup mereka dengan lemah lembut. Memang terjemahan kita apa? Dengan lemah lembut. Bukan. Mereka berjalan dalam hidup ini dengan kelemah lembutan semuanya. Kalau dengan lemah lembut, sifat kita lemah lembut. Bukan. Kendaraan kita kelembutan. Kelemah lembutan. Pikiran kita kelemah lembutan. Ini firman Allah lah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan kamu kira bahwa Ustadz ini ngomong, omongannya itu aneh-aneh. Tidak, ini terjemahan letterlek. Haunan. Itu kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu apa? Indefinite. Tanpa batas. Bukan lemah lembut saja. Kelemah lembutan tanpa batas. Yang mensifatkan begini para wali-wali Allah. Kita kepingin jadi orang yang begini nih. Hidup kita semuanya lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala rafiqun. Salah satu makna lemah lembut itu rafiq. Bahkan Rasulullah ketika meninggal dunia ucapannya apa? Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiq itu sahabat, pendamping. Yang lemah lembutnya itu, kalau Allah tuh tidak ada batasnya. Ya, Ar-rafiqul a'la. Semua makna la ilaha illallah, Ar-rafiqul a'la. Allah itu Ar-rafiqul a'la. Mudah-mudahan kita merasakan itu, kita mengucapkan itu ketika kita meninggal dunia. Ya. La ilaha illallah dengan pemahaman Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Kita harus berhasrat dan berdoa Allah yang mengabulkannya. Kalau kita tidak berhasrat, tidak berdoa, Allah perintahkan kita untuk berdoa. Itu sabda Rasul SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa kullahu. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala persoalan. Allah ingin hambanya bersifat demikian. Sampai Anda marah pun Anda lemah lembut. Cinta kasih tidak akan pernah keluar dari hati Anda. Cinta. Kita dididik karena ibadur rahman. Ar-Rahman itu sendiri adalah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-jahilun di sini bukan tidak berpengetahuan, tetapi pengetahuannya tidak berguna bagi dia. Al-jahilun ialah orang yang berpengetahuan boleh saja, tetapi tingkah lakunya bertentangan dengan pengetahuan itu sendiri. Orang yang tidak memanfaatkan pengetahuan sekecil apapun juga, akalnya tidak mampu mengkontrol gerak-geriknya, ucapannya. Itu namanya al-jahilun. Hamba-hamba Allah ini berkata apa? Tidak pernah dia melayani orang seperti begitu. Dia mengatakan salaman. Apa selamat? Selaman artinya selamat. Apa selamat? Ya, selamat. Saudaraku selamat. Ya, semoga Anda selamat. Anda tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari aku yang melukai hatimu. Ya. Tiada dalam hati ini kira cinta kepada Anda. Kalau keharmonisan tidak bisa kita bangun, kita tidak bisa berinteraksi dengan baik, lebih bagus kita berhenti di sini sebentar. Boleh jadi suatu ketika ada perubahan. Tapi selamat saudaraku. Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan Anda dari aku. Itu namanya apa?
salaman. Itu Islam semuanya begitu. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Qalu salaman. Mengandung makna Islam. Bagaimanapun juga aku berbicara tentang Islam. Ada seorang wali min auliyaillah. Banyak di antara kita tidak mengenalnya. Hidup di zaman abad pertama Islam. Namanya Awan. Sahabat Imam Malik. Imam Malik, kita kenal Imam Malik. Malik bin Anas, salah satu imam dalam bidang fikih khususnya, yang tinggalnya di Madinah Al-Munawwarah. Awan ini, seorang wali Allah ini, dia ingin sekali berjumpa dengan Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini orang yang diakui oleh Imam Malik sebagai salah satu gurunya, yang diakui oleh Abu Hanifah sebagai salah satu gurunya. Imam yang memiliki pengaruh spiritualitas yang sangat luas. Hampir semua ulama-ulama di zaman itu belajar dari beliau, secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi karena situasi politik pada saat itu, kita tahu ya, dunia politik, beliau itu dibatasi gerak-geriknya. Fitnah sana sini yang menyatakan begini dan begitu, khususnya gerakan-gerakan anti pemerintahan dari zaman dulu itu. Ya, kekuasaan itu dari dulu merupakan fitnah, ya, ujian yang paling berat bagi orang-orang besar. Orang-orang besar, tetapi sebetulnya bukan orang-orang agung. Karena seorang hamba Allah semacam ibadur Rahman tidak perlu ya tertipu oleh kekuasaan politik. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Imam Ja'far Shadiq ini pernah mendapatkan pembatasan sedemikian rupa. Beliau tidak mau fitnah kembali ya, berulang. Maka beliau ketika kembali ke Madinah, beliau membatasi diri beliau. Tidak berjumpa dengan beliau kecuali mungkin keluarga yang paling dekat, murid-murid yang paling spesial. Ya. Jadi Awan ini datang berulang kali untuk menjumpai Al-Imam Ja'far Shadiq. Ya. Tetapi jawabannya adalah Imam sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan Anda. Selalu ketika ditanya, karena Imam Ja'far tahu bahwa beliau ini salah seorang yang dekat dengan Imam Malik. Maka beliau hanya menjawab, cukup bagi kamu bersahabat dengan Imam Malik. Cukup. Tidak perlu datang kepada saya. Itu ucapannya begitu. Tetapi dia mau saja ingin jumpa. Karena ini cucu Rasulullah SAW. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain putranya Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah puas sampai dia berguru kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Dia berusaha tapi tidak bisa, tidak tembus. Dia datang ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis di sana. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, bukakan untuk aku pintu. Ja'far As-Shadiq. Dia berkomunikasi dengan Rasulullah.
Dia bermohon kepada Allah, ya Allah ilhamkan nabimu ya Allah untuk mendoakan aku. Biar diterima oleh putranya itu. Subhanallah. Setelah dia memohon kepada Allah permohonan ini, ya, dia datang coba-coba pada suatu hari, pintunya terbuka. Langsung Imam Ja'far Shadiq membuka pintunya sendiri. Ya Awan, fadhal masuk. Disitulah Imam Ja'far Shadiq memberikan kepadanya pelajaran. Sekian banyak pelajaran yang saya sebut di sini berkaitan dengan ayat yang kita bacakan ini tadi. Wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Ya Awan, kalau ada orang yang kerjanya mencaci makimu, datang kepadamu, mengancam kepadamu dengan berkata, kau jangan berbuat macam-macam ya, berkata kepada kamu, kan kutumpahkan atasmu 10 makian, 10 hinaan kepadamu. Jawablah kepadanya, saudaraku, kalau itu yang kau lakukan kepadaku selama-lamanya, engkau tidak akan mendengarkan dari aku satu makian pun. Katakan kepadanya begitu. Dan kau lanjutkan pembicaraan kamu kepadanya dengan berkata, saya akan merenungkan maki-makianmu itu. Jika memang saya pantas mendapatkannya, saya akan bertobat kepada Allah. Saya akan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aib-aib itu. Tetapi apabila kebalikannya, saya akan mendoakanmu. Katakanlah kepada itu, hidup ini Awan hanya sebentar, cepat berlalu. Tidak ada waktu yang tidak kita gunakan kecuali demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada beberapa butir-butir nasihat, kemudian dikatakan, cukup ya Awan. Ya, cukup. Dan jangan lagi datang ke sini. Lebih baik bagimu dan lebih baik bagi aku. Itu permintaan Imam Ja'far Shadiq. Ma'assalamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tentang para wali-wali Allah. Dari mana mereka mendapatkan ini? Dari mereka mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad. Memang kita ketika membaca maulid itu kita mendapatkan keberkahan. Kita berselawat. Ya. Tapi tidak jarang juga ada yang ngobrol-ngobrol saja. Ada. Ya insya Allah khair. Doakan saja untuk semua kaum muslimin. Tetapi kalau dijelaskan itu boleh jajar. Itu kan masing-masing orang. Saya membuat maulid saya di pesantren. Itu kita anak-anak saya akan suruh membaca. Insya Allah akan suruh membaca, mereka menerjemahkannya. Supaya mereka langsung mengetahuinya. Jadi mereka belajar dari segi kebahasaan. Dan itu bekal bagi mereka untuk memahami Al-Quran. Dan memahami Islam. Ya, itu penting. Jadi secara umumnya itu kebudayaan kita yang baik. Dan ada kiai-kiai menyatakan apa? Kalau kita tidak banyak baca maulid, kita tidak banyak baca selawat, kita enggak tahu umat ini bagaimana. Begini banyaknya kita mengadakan maulid dan baca-bacaan. Itu keadaan kita begini. Bagaimana kalau kita tidak punya hubungan sama sekali dengan selawat? Kira-kira itu pengaruhnya bagaimana? Jadi ya baik-baik saja. Tapi kita ingin bahwa itu dilakukan dengan penghayatan. Masya Allah, kita membuat maulid kadang-kadang itu ada maulid yang keliling 40 malam, 40 tempat, itu luar biasa. Ya. Jadi sesuatu yang
kita kagum sekali. Memang pembawaan kita, ya, orang Indonesia ini, sebagaimana di sebagian tempat di dunia, ya, sangat apa? Ya, sangat sentimental ya. Ya. Baik. Kemudian kita melihat bahwa para wali-wali Allah itu walladzina yabituna li rabbihim. Yabitun. Apa kata-kata yabitun? Dari kata-kata bait. Bait itu ada rumah. Orang-orang yang memanfaatkan malam mereka. Kalau kata-kata yabitun itu artinya malam. Malam. Orang-orang yang menjalani malam hari. Malam hari ini apa? Saat yang sangat istimewa loh. Kenapa? Kita tidak sibuk lagi dengan urusan dunia. Ya. Walaupun tidak sedikit manusia siang dan malam sama saja. Kerja terus, ya. Bisnis terus, non-stop. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam itu untuk istirahat loh. Jadi Allah menyatakan, hambaku saya yang kasih kamu rezeki. Kamu boleh banting tulang bagaimanapun juga, rezeki kamu itu tidak akan kecuali yang sudah saya tentukan. Maka di sebuah hadis Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, katakan kepada umatmu bahwa tidak ada di antara manusia yang meninggal dunia kurang rezeki, itu tidak ada. Kita kalau mati nanti insya Allah, jangan pernah berpikir rezeki kita ada tertinggal di dunia loh. Bukan. Maka capek boleh capek, jangan kelewatan. Bagi-bagi capeknya. Capek untuk berbisnis, cari duit, cari kekayaan. Capek untuk didik anak, lain lagi. Itu ada waktunya masing-masing. Ada kedudukan yang masing-masing. Capek ngobrol sama istri. Bagaimana dia curhat kepada kita, kita curhat kepadanya. Itu ada waktunya. Jangan semua duit pelulu. Sampai kamu mati, kamu tidak bisa menikmati duit itu. Kan kamu bakal kecewa. Tidak ada kekecewaan lebih daripada itu. Bahkan itu dalam sebuah hadis, seorang hamba Allah di akhir hidupnya itu sudah tidak mampu lagi berbisnis. Bisnisnya sudah tidak lagi semacam dulu, agak lesu begitu. Mulai dia pikir apa? Sedekah. Keluarkan duit begini. Banyak. Allah berkata kepadanya, hambaku terlambat. Itu duit yang kamu bagi-bagi bukan duit kamu. Kamu yang capek, ya. Kamu yang bakal ditanya, ya. Tapi bukan duit kamu. Duit ahli waris. Itu semuanya punya ahli waris. Bukan punya kamu juga. Tapi itu pun Allah bilang, enggak apa deh. Kalau kamu masih mau mengeluarkan juga, aku kasih pahala. Itu kedermawanan Allah. Allah mengatakan enggak. Makanya itu apa? So, kalau ada orang ya, memiliki kekayaan, kemudian dia infak kepada suatu badan menjelang matinya, itu bisa dicek oleh badan spesial loh. Kalau di negeri-negeri tertentu itu ada majelis ulamanya. Anak-anaknya bisa protes, bapak kami kasih duit banyak banget itu kepada badan ini, badan itu. Dicek di akhir hidupnya, ini sudah melampaui batas. Ulama bisa ikut campur. Kenapa? Ini tidak tahu kamu bakal meninggalkan anak-anak kamu. Maka itu, subhanallah, ada seorang sahabat, Sa'ad bin Malik tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tadi. Dia pernah merasa mau meninggal dunia, dia minta sama Rasulullah, dia bilang, saya punya harta banyak. Saya punya anak cuma berapa orang saja, segini benda. Disebut anak perempuan. Ya. Saya akan berikan semua harta saya kepada anda. Betul Rasulullah SAW. Semuanya. Rasulullah bilang tidak. Tidak. Berapa? Enggak semua. Setengah Rasulullah tidak. 2/3 tidak, setengah tidak. Terus dikatakan apa? Nah, kalau 1/3 Rasulullah bilang ya. Wa thulutsu katsir, 1/3 banyak. Oleh karena itu Ibnu Abbas berpendapat apa? Kalau orang yang
memberikan kepada suatu badan sepertiga daripada hartanya, itu sudah kebanyakan. Kalau bisa artinya apa? Kalau datang kepada ulama yang ini tidak mungkin coba. Tapi itu menurut saya, walaupun Ibnu Abbas, ya Rasulullah mengatakan, ya sepertiga itu bisa. Ini sudah dibahas oleh ulama. Tapi ini masalah fikih, bapak-bapak ya. Begitu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hamba-Ku enggak. Maka infak yang terbaik dikala Anda dalam masih muda belia dan Anda sangat perlu itu duit. Jadi itu. Jadi orang yang memberikan hartanya di saat dia perlu itu duit, tapi dia lihat ada urusan fisabilillah yang lebih penting daripada kepentingan pribadinya, dia infak. Nah, itu akan kita bahas nanti pada ayat berikutnya. Tapi kita kembali, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Maka para wali-wali Allah itu paling bahagia dengan malam. Sehingga di antara mereka berkata, andai kata tidak ada malam, tidak ada indahnya dunia ini. Ya, ini ungkapan yang khusus lah untuk orang-orang khusus. Ya. Yabituna li rabbihim. Lihat itu ucapan Allah. Mereka memasuki malam mereka demi ridha Tuhan mereka. Jadi ketika para ulama mengatakan apa? Kalau tidak ada malam, hidup ini tidak nikmat. Allah yang menyatakan begitu. Ketika mereka memasuki malam, artinya pulang ke rumah, duduk di rumah, itu lebih dia fokuskan untuk Engkau ya Allah, ridhamu ya Allah. Jadi penting itu duduk di rumah bersama keluarga, cari anak kita mana, apa yang kau sudah pelajari hari ini untuk kamu lebih mengenal Allah anak. Di situ bapak-bapak, bapak baca ini ayat Quran yang memasuki rumahnya, ya. Li rabbihim. Emangnya siang kita bekerja bukan untuk Allah, tapi kenapa Allah menyebutnya khusus malam? Karena kenyataannya begitu, kita manusia ini kalau sudah terjun dalam dunia manusia, bisnis, kerja, itu tingkatan hubungan kita dengan Allah tidak sama dengan kita ketika duduk sendirian di rumah kita. Ini kenyataan. Allah lebih tahu yang memfirmankan ini siapa? Allah. Itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Tidak perlu kita berdebat, berdiskusi. Ya, bagaimana perasaan kamu aja masing-masing. Bukankah ini sesuatu yang khusus? Kenapa siang enggak dikatakan begitu? Nah, sujadan wa qiyama. Menjalani masuk malam mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Ini kan sholat. Kita memahami apa? Sholat tahajud. Betul. Tapi ulama yang melihat lebih jauh, hidup kita ini semuanya sujud. Hidup kita semuanya sujud. Sehingga dikatakan apa? Kita ini sujud dan terus sujud. Dan tidak pernah mengangkat kepala dari sujud. Kecuali kita mengucapkan Ar-Rafiqul A'la. Begitu bangun, Ar-Rafiqul A'la, mati. Kita akan sujud terus menerus, non-stop. Kapan kita bangkit? Ya, yaitu kita meninggal dunia. Meninggalkan dunia yang fana. Ini kesan bapak-bapak ya. Kesan. Terjemahannya apa? Mereka memasuki malam mereka demi ridha Allah dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Berdiri artinya apa? Serius. Memang kita memulai sholat dengan berdiri kan? Ya. Tetapi maknanya sangat luas. Itulah Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian dikatakan walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam. Dengan hubungan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hidup kita ini betapapun kita berinteraksi dengan manusia,
ya, hubungan kita dengan manusia itu tetap berjalan dengan baik. Kita insya Allah terpuji dalam hubungan kita antara sesama manusia. Ya. Tetap saja kita dalam keadaan sujud. Kita tetap saja mengaitkan segala sesuatu dengan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para wali-wali Allah itu berkata kepada Allah, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab Jahannam. Tidak ada di antara mereka yang mengklaim saya paling suci, saya paling benar, saya paling selamat. Tidak ada. Semuanya dalam keadaan prihatin. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan kami ya Allah dari azab Jahannam. Inna azabaha kana gharama. Azab api neraka itu ya Allah kekal. Tidak pernah berhenti ya Allah. Itulah yang mereka mohon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya pelajaran yang kita dapat peroleh dengan sama-sama membaca Al-Quran dan melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Tuhan kami telah datang kepada kami penghimbau yang Engkau utus kepada kami, ya Allah, menghimbau kami, berimanlah kalian semuanya kepada pencipta kalian, kepada penganugerah kalian. Maka kami langsung menyambutnya, ya Allah, dengan mengatakan kami telah beriman, ya Allah. Kami benar-benar beriman. Faghfir lana dzunubana. Dengan iman itu ya Allah, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ampunilah dosa-dosa kami. Tutuplah segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui ya Allah tentang dosa-dosa kami, tentang kekurangan-kekurangan kami sebelum Engkau ciptakan alam semesta. Sebelum Engkau menciptakan kami ya Allah, Engkau mengetahui segala borok kami, tapi tetap saja Engkau ciptakan kami kerana Engkau bermaksud untuk merahmati kami. Maka ampunilah kami ya Allah dengan kedermawanan-Mu, dengan kepengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan dosa kami terbuka ya Allah. Jangan sampai kami dipermalukan di dunia ini, apalagi dipermalukan di akhirat. Jangan wafatkan kami ya Allah, kecuali Engkau berkenan mencatat nama kami sebagai hamba-hamba yang banyak berbuat kebaikan. Ya Allah, sebagai abrar ya Allah, orang-orang yang banyak baktinya. Engkau berwasiat kepada anak kami untuk berbakti kepada kami, tetapi Engkau juga berwasiat supaya kami jadi orang yang paling berbakti
berbakti kepada anak-anak, ya Allah, berbakti dalam pendidikan, membuat mereka makin mengenal-Mu, ya Allah, dan mengenal Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Berikanlah kepada kami, ya Allah, segala janji-janji kebesaran, janji-janji kemuliaan, janji-janji kesucian, dan aneka ragam janji-janji-Mu, ya Allah, yang kami tidak memahaminya secara sempurna, ya Allah. Namun kami memohon kepadamu, berikan kepada kami hamba-hamba-Mu, ya Allah. Engkau memerintahkan kami untuk berdoa, kerana Engkau akan memenuhi doa kami. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak akan ingkar janji, ya Allah. Engkau yang maha setia, yang maha baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.